sejahtera saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Firman Tuhan tetap selamanya. Namun sebelum kita lanjut saudaraku, kita akan mendengarkan dulu sebuah pujian ini. Engkau mengerti satu hal, tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kita berdoa saudaraku. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Tolong pimpin, tuntun dalam mengaktualisasi kehidupan ini, sehingga sungguh-sungguh firman itu nyata. Demi Yesus Kristus sumber hidup, kami berdoa, kami memohon. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kitab Injil Lukas pasal 21. Kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 33. Kitab Injil Lukas 21, 25 sampai 33, demikian firman Tuhan. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikanlah pohon ara dan pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikianlah juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu
sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Lalu kita Injil Matius pasal 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Saudara, kita akan berbicara keabadian firman Tuhan. Tapi mari kita lihat dulu, perhatikan sedikit latar belakang dari peristiwa di kitab Injil Lukas. Diawali sebetulnya ketika Tuhan Yesus pada pasal 21 berbicara tentang tanda-tanda bagaimana akhir zaman itu akan terjadi. Dia berbicara bait Allah yang akan diruntuhkan, yang memang dia realisasikan dan terjadi pada tahun 70-an oleh Kaisar Titus, Kaisar Roma. Bagaimana penderitaan yang akan dialami oleh orang-orang umat pada waktu itu, khususnya bangsa pilihan, dan runtuhnya Yerusalem di dalam kehancuran pergerakan karena memang terus-menerus mengalami pergolakan dan pertempuran. Masuknya nanti lagi kemudian tentara-tentara di dalam pimpinan-pimpinan sampai menuju perang. Bangsa-bangsa gonta-ganti menjajah merululantakkan Yerusalem, lepas dari Roma kekuasaan yang lainnya. Nah, suruh-suruh yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian berbicaralah juga Lukas tentang kedatangan anak manusia dan perumpamaan tentang pohon ara. Bagaimana dikatakan bahwa bangsa-bangsa akan mengalami satu kekalutan di dalam kehidupan. Ada deru gelombang laut yang menimbulkan kegalauan, matahari, bulan, bintang yang menimbulkan kekacauan. Semua menjadi gejolak alam yang menakutkan. Global warming kita menyebutnya. Ya, orang mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala yang menimpa bumi ini. Ya, kuasa langit akan goncang, stressing yang meningkat, dan kematian akibatnya menjadi sangat besar dan tidak bisa dihentikan. Lalu dikatakan bagaimana segala sesuatu itu terjadi. Lalu dikatakan bahwa angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Semuanya terjadi yang mana? Jelas bukan kedatangan Yesus yang kedua, karena angkatan itu memang sudah mati pada waktu itu. Sekarang pun mereka sudah tidak ada. Lalu apa yang dimaksud dengan angkatan ini? Ini menunjuk kepada rubuhnya Yerusalem, khususnya runtuh dipukul ratanya bait Allah. Itu menjadi tanda awal bagaimana kengerian akan datang terus-menerus. Kenapa? Simbol daripada kehidupan di perjanjian lama, bait Allah dirubuhkan. Siapa yang merubuhkan? Titus, kaisar kafir. Siapa yang menubuatkan? Yesus Kristus. Apakah Allah tidak bisa mempertahankan supaya itu tidak dirubuhkan? Jika Allah mau, apa sulatnya? Tetapi memang sudah dikatakan oleh Yesus Kristus, rubuhkanlah bait Allah itu, kubangun dalam tempo 3 hari. Dia berbicara tentang dirinya dan kebangkitan. Orang Yahudi marah. Dia kira dia siapa? 46 tahun Salomo membangun itu. Bagaimana dia bisa bangun dalam 3 hari? Maksudnya adalah dirinya mati dan bangkitnya. Lalu kemudian bait Allah itu betul-betul dirubuhkan. Ya, habis sudah era itu. Karena memang bait Allah sejati adalah Kristus Yesus. Dialah yang kita nantikan. Dialah bait Allah yang sesungguhnya. Nah, kita tinggal menunggu kedatangannya yang kedua kali. Karena itu tidak ada ruang tunggu untuk orang berpikir tentang bait Allah mau dibangun lagi fisiknya. Masa kita kembali mundur ke belakang? Kita kan harus maju ke depan. Itu progres. Nah, Yesus mengatakan bahwa angkatan itu masih akan lihat rubuhnya bait Allah. Karena rubuh bait Allah menjadi simbol kehancuran tidak tersisa bagi bangsa pilihan. Kerajaan sudah hancur. Ya, orang Yahudi hanya 2 identitasnya yang paling penting. Kekuasaan politik yaitu kerajaan. Tapi kerajaan sudah lululantak. Sekarang juga bukan kerajaan, sudah republik. Yerusalem tidak bisa menjadi murni ibu kota karena Tel Aviv. Sekalipun de facto mereka menaruh ibu kotanya di Yerusalem. Ya. Lalu kemudian yang kedua adalah bait Allah. Itu simbol dari keagamaan. Maka sudah rubuhlah kerajaannya, rubuhlah keagamannya. Mau apa lagi? Hanya satu, mereka harus kembali kepada Sang Benar Kristus. Itulah message yang sangat jelas dan sederhana untuk mengerti kalau kita melihat dari semangat PL dan terus. Karena itu jangan dikacau balaukan, jangan ditarik sana sini. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, tentang kedatangan Tuhan itu dikatakan seperti pohon ara. Kalau engkau melihat bahwa mulai muncul tunasnya, berarti musim panas sudah dekat. Karena di musim panas nanti April, Mei, Juni, ara keluar buahnya. Ya, Mei tanggal 1 itu kan musim panas. Nah, nanti dia mulai beriak, tumbuh dari musim winter terus semi, terus dia menuju ke buah, kan begitu.
Nah, kita bisa membaca fenomena itu. Kalau begini, kalau gini. Kalau bulan ini dimulai begini, dia akan begini, akan begitu. Ketika rontok satu-satu, namanya musim gugur, dan seterusnya. Dengan mudah kita bisa membaca, bukan? Sama dengan mudah pula kita bisa membaca situasi yang ada di kehidupan ini. Akankah Tuhan datang? Apakah semakin dekat? Jawabannya yes. Kalau semakin dekat, kenapa sudah 2000 tahun lewat tapi nggak nyampe-nyampe? Ya dekat bukan ukuranmu. Maka dekat itu adalah sebatas desa napasmu. Berapa sih umur manusia? 70, 80, lebih dari itu kesulitan. Dari 70, 80, separuh habis untuk cari karier kita. Sekolah dulu maksudnya ya. Sepertiga kita habiskan sekolah, sepertiga lagi kita habiskan kerja, sepertiga lagi nanti sisa pensiun. Ya, sudah tua. Tidak terlalu panjang. Maka kalau kita melihat dalam perjalanan kehidupan kita, terlalu singkat sebetulnya, bukan? Karena ketika kerja kan kita kerja keras, terus tuh kumpul. Nikmatinya paling di ujung pensiun sana, dikit sekali. Itu pun kalau bisa dinikmati, artinya ada cukup. Kalau enggak, tidak kita kenal pensiun. Kita akan terus ada di bawah kesulitan hidup yang luar biasa. Nah, hati-hati. Nah, oleh karena itu kita kembali memikirkan apa yang dikatakan oleh Alkitab di sini, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kemudian segala situasi yang terjadi yang bisa dipahami, yang bisa dibaca, yang bisa ditandai dari pasang surutnya kehidupan manusia, perilaku moral. Itu faktual. 2 Timotius 3 sudah menggambarkan. Maka kita bisa melihat hidup manusia makin sulit, bukan? Tetapi awas, itu tanda-tanda. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa berhenti pada tanda-tanda itu. Celakanya orang-orang Kristen ribut dengan tanda, lalu lihat tanda ini, tanda ribut terus dengan tanda, lalu terombang-ambing dengan tanda, sibuk dengan tanda-tanda, celaka. Padahal itu cuma tanda-tanda yang bersifat sementara. Habis ini, kapan akhirnya nggak tahu juga kan ya. Kadang nggak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus datang. Hari waktunya kita nggak ngerti itu. When? Tetapi itu jadi misteri. Seperti pencuri mau datang, nggak tahu. Tapi yang kita pentingkan jaga-jaga. Jadi kalau bukan tandanya yang penting, apanya Pak? Nah ini firman itu. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan akan tetap tidak akan berlalu. Nah, yang tidak berlalu inilah yang harusnya kita pegang. Yang tidak berlalu inilah yang kita gumuli. Yang tidak berlalu inilah jadi aset pertama dan utama kita. Begitu loh saudara-saudaraku. Bumi akan berlalu. Tanda-tanda itu tidak tahu kapan, tapi itu hanya sinyal saja untuk kita tahu. Kalau saudara sudah mulai merasa seperti cepat capek, mulai flu meriang, nah udah bakal saudara kena demam. Itu berarti kondisi fisik sudah drop. Cepat-cepat vitamin C dosis tinggi, makan supaya fit, agak banyak ekstra air putih. Kan begitu. Begitulah kehidupan keimanan kita ini. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bergaul dengan Dia, melakukan kehendaknya, menggumuli hari-hari kita, sehingga firman itu melekat di dalam batin. Disitulah kita hidup. Maka firman ada pada diri kita. Langit boleh berlalu, firman tidak. Maka peganglah firman itu. Karena itu mari kita urut. Pertama, firman Tuhan itulah yang bersifat tetap, langit bumi tidak. Karena itu firman Tuhan itulah yang harus kita pegang dengan sungguh-sungguh. Kita pelajari dengan sungguh-sungguh, kita pahami dengan sungguh-sungguh, menjadi milik batin kita. Kitab Injil Matius bahkan mengatakan tidak satu iota pun akan hilang. Tidak satu iota, itu titik komanya nggak ada yang hilang. Tetapi titik koma itu bukan sekedar tanda baca ya. A, I, E, O, lafal huruf hidup ada pada tanda-tanda itu. Itu iota. Sehingga itu apakah Yahweh atau YHWH itu kan nggak ada kan. Nah, AE-nya itu di mana? Itu panjang pendek ya, itu garis tarikannya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, tidak satu iota pun bahkan bagian kecil itu hilang. Tidak. Bumi ini boleh rontok, tapi firman tidak. Karena itu ya lo bergaul pada firman itu. Hidup kita akan mati, firman tidak. Karena itu mari selama masih kita hidup, kita bergaul dengan firman, supaya dalam mati kita dalam kuasa firman. Puji Tuhan. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perenungan mendalam kita akan firman, pergaulan akrab kita dengan firman, menjadi gugatan tuntutan yang harus kita lakoni. Kita harus pegang itu. Kita
kita harus ada di situ. Karena itu cintailah firman itu. Bergaullah dengan firman itu. Caranya bagaimana sih Pak? Baca. Udah Pak, renungkan. Udah Pak, bagus. Sekarang lakukan. Loh kalau nggak lakukan, percuma kau baca, itu jadi pengetahuan. Lakukan. Biarkan firman itu mengendalikan diri kita. Biarkan firman itu menuntun, membimbing kita. Biarkan firman itu mengelola seluruh kehidupan kita. Di sana kita harus menyenangkan hati Tuhan. Di sana kita harus bergumul dan berkelahi di dalam zaman. Nah, itulah hidup keimanan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan, mari kita pikirkan bagian perjalanan kehidupan keimanan kita. Bagaimana kita melakoni hari-hari kita, bagaimana kita menjalani kehidupan kita, sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan kita. Ini menjadi amat sangat menarik sebetulnya. Disinilah hidup keimanan orang percaya yang perlu dijalani. Disinilah kehidupan orang percaya yang perlu dilakoni. Disinilah kehidupan orang percaya diwujudkan dalam kemenangan. Seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh apa? Firman hidup. Jadi cintailah firman itu. Bergaulah dengan firman itu. Dalamilah firman itu. Mengertilah firman itu. Karena itu jikalau engkau tidak mencintai firman, engkau hanya ribut urusan mujizat. Aku sakit segera sembuh. Tapi Alkitab tidak mau ngerti. Maafkan saya. Masa saudara beli barang, mau ambil packingnya dan bukan isinya? Ambil isinya atuh. Isinya yang mahal. Packing mah gampang. Namanya bungkus, kalau isi sudah keluar, ya mau sebagus apapun bungkus itu ya tetap saja cuma bungkus. Ya kan? Gak ada nilainya. Tapi isinya itu loh. Biar nggak ada bungkusnya pun, isi tetap isi, bernilai. Kalaupun orang bilang, oh nggak ada bungkusnya jadi kurang dikit, nggak bisa kurang terlalu banyak. Iya, tetap saja kurang sedikit. Nah, mutu inilah yang harus ada, mutu inilah yang harus kita punya. Ini yang harus kita miliki dalam hidup keimanan kita. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa amat sangat menggairahkan, betapa amat sangat menyenangkan kalau hidup kita taklukkan pada kehendak Allah. Kalau kita berjalan pada jalan yang Tuhan mau, kalau hidup kita sungguh-sungguh seperti apa yang dikehendaki. Luar biasa ya. Disinilah hidup keimanan orang percaya itu terus bertumbuh dan berkembang, yang harus dijalani dalam prinsip kebenaran yang tak tergoyahkan. Bagaimana kita menaruh seluruh pengharapan yang hidup kepada Kristus Yesus Tuhan kita itu. Jadi cintai firman, bukan fenomena mujizat. Mujizat bisa ada dulu, sekarang sampai selama-lamanya itu urusan kecil itu. Biar Tuhan kerjakan itu. Itu bukan bisnismu. Bisnis kita mengerti firman, melakukan firman, menikmati pemeliharaan, termasuk di dalamnya mujizat yang Tuhan berikan. Sudah, itu urusan dia, urusan kita. Firman, mengerti, kenali, lakukan. Maka dikatakan selalu oleh Alkitab, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan. Tidak ada dikatakan berbahagialah mereka yang tiap hari dapat mujizat, karena orang Israel selalu dapat mujizat di perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Siang malam ada tiang awan, tiang api. Tiap hari dapat mana. Air, jangankan bilang air pahit, air yang nggak bisa diminum jadi minum. Batu pun mengeluarkan air. Berubah ke Israel? Tidak. Tetap saja bebal dan keras kepala. Jadi firman, bukan? Karena itu peganglah, bergaullah. Nah, sebagai yang kedua, bergaullah dengan firman itu dan jangan sampai salah letak. Ketika kita sedang menghadapi hari-hari hidup kita menuju akhir zaman. Kita menanti kedatangan Kristus yang kedua kali yang sudah semakin dekat. Nah, karena kedatangan sudah semakin dekat, maka kita perlu kehati-hatian untuk mencermati dan melihat tanda. Bagaimana kita bisa melihat tanda? Gampang. Saya misalnya bicara dalam 2 Timotius 3 ayat 1-6, itu bisa dilanjut lagi ke bawah. Jelas sekali Paulus bilang, orang cinta diri, individualis. Orang jadi hamba uang, materialis. Orang cinta diri, egois. Mau menang sendiri dan keras, antagonis, merusak, anarkis. Memuaskan hawa nafsunya, hedonis.
Mereka hanya beribadah, tapi menyangkali kekuatan ibadahnya. Mereka ke gereja, tapi tidak melakukan kehendak Allah. Religiosity minus spirituality. Dan itu memang agama masa kini. Sehingga gereja berubah menjadi pusat entertainment dan bukan pusat pengabdian. Penemuan kesejatian kebenaran. Dengan mudah bisa dilihat tanda-tanda itu. Tapi jangan berhenti di tanda-tanda itu. Wadah ini, oke, firman itu loh. Maka kalau kau lihat tanda itu orang individualis, bacalah firman Tuhan bilang saling tolong menolonglah, kasihlah sesamamu. Jangan individualis dong, jangan egois dong, tolong sesamamu dong. Nah, itulah firman itu. Lakukan ketika dunia sudah semakin bengkok, kita berjalan lurus. Ketika dunia semakin kacau, kita berjalan benar. Itulah hidup kita, berkompetisi. Langit bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap selama-lamanya. Alangkah indahnya. Apalagi kalau sampai yang paling rendah kita terlena dalam hidup ini. Jadi boro-boro memperhatikan tanda, kawin, mawin, makan seenaknya, persis kayak zaman Nuh. Tahu-tahu air bah datang, hancurlah semua. Ada yang kelihatannya sedikit lebih rohani, ribut tanda, ribut mujizat, itu terus yang dipikirkannya. Tapi bukan firman, nah ini pun jadi celaka. Tampaknya seperti selangkah lebih maju, tapi tetap saja tertinggal. Langit bumi akan berlalu, tanda-tanda itu akan berakhir. Tapi firman itu tidak. Peganglah, mengertilah, bergaullah. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seharusnya orang menggumuli mencintai kebenaran firman Tuhan. Di situ dia menaruh seluruh pengharapannya. Sehingga seperti apa yang dikatakan nanti, matahari akan hancur, bumi ini meledak, tapi firman Tuhan tinggal tetap selama-lamanya. Ayo yuk, hari kita bergaul di sana. Tapi ingat ya, firman, baca, renungkan, lakukan. Bertanggung jawab dalam pengertian yang sehat dan benar. Nah, ini yang mesti kita pikirkan dalam kehidupan kita. Jangan juga menjadi orang-orang Kristen hanya mencermati, hanya mengamat-amati lalu mengomentari. Ini juga bahaya. Jadi saya pikir orang Kristen itu ada beberapa aspek. Pertama, ada orang yang berkhotbah terus cerita-cerita sendiri tidak melakukan. Nah, ini juga bahaya ya. Kayaknya sih di dalam padahal di luar. Yang kedua, orang-orang yang jadi magis mistis. Fenomena ini, fenomena itu, tanda ini, tanda itu. Ribut ya pada ngurusin tanda-tanda. Perhatikan tanda sana, tanda sini. Lo kok yang sana sini, di sini ini, di hidup ini lo. Ini lakukan firman yang dekat dengan hari-hari kita. Ngapain lihat dia jauh-jauh? Tapi biarlah tanda-tanda itu kita lihat, kita pahami untuk mengingatkan betapa sudah semakin dekatnya dia. Itu beda. Jadi bukan berkutat dengan itu. Tapi banyak orang menghabiskan waktu berkutat. Dan orang senang. Karena memang dengan berkutat tidak perlu melakukan kehendak Tuhan. Yang kadangkala tidak menyenangkan. Mengasihi sesama. Tolong orang miskin, bagi orang susah. Kan nggak gampang. Ya, siapa yang enak lakukan itu? Padahal itu yang dituntut. Jadi banyak orang lari fenomena. Atau cuma jadikan itu diskusi. Sehingga firman tidak lebih dari objek yang didiskusikan. Bukan subjek yang mengubah diri ini. Hal yang ketiga, ada orang-orang yang tadi saya bilang tadi, ribut dengan berbagai gejolak dan tanda-tanda tadi. Ya. Sehingga itu yang diriset, diteliti, diselidiki. Dan yang ketiga, itu yang kedua tadi ya. Yang ketiga, orang Kristen cuma jadi pengamat. Ini begini, semua diomongin. Bagus sih omongannya. Dicermati, diteliti, tapi lucu. Diri kita sendiri tidak menjadi saksi. Beginilah hidup semestinya. Karena itu memang ada kegalauan dalam perjalanan gereja Tuhan. Kegalauan karena apa? Karena tidak tahu modelnya yang mana ya. Kayak apa kita mesti jalan ya? Siapa yang mesti dicontoh ya? Karena itu sudah panggilan saudara dan saya untuk kita berlomba-lomba jadi model itu. Apa yang sudah kita kerjakan? Ya. Dalam rindu untuk melayani. Dalam rindu menyuarakan firman, kita siapkan betul-betul temanya, mutunya, bobotnya. Wah, kita latihan. Terus capek loh, capek. Ya, tetapi saya juga sadar tidak ada hebatnya ketika kami berkhotbah melayani lewat media apapun itu. Saya menulis yes, bicara televisi yes, bicara di radio yes. Nah, itu dari segi khotbah. Ya, tulisan saya bisa dinikmati orang di online kita. Khotbah-khotbah bisa di-download orang, silakan. Orang belajar di sana.
Ya. Di pendidikan kami bergumul, bangun sekolah di Kalimantan, rindu juga untuk menggarap anak-anak di Papua. Supaya dari desa ke desa itu ada pertumbuhan perkembangan mutu orang-orang Kristen. Tapi demi Tuhan yang hidup, di dalam kompetisi seperti itu, kami boleh bilang kami baik, belum tentu orang lain bilang kami baik, bukan? Karena itu kami harus lihat-lihat dulu, belajar dulu. Karena banyak sekali gerakan-gerakan non-Kristen yang mutunya tinggi. Itu menggelisahkan batin saya. Mestinya kan orang Kristen lebih mutu dong, lebih tinggi. Ternyata kadang-kadang enggak. Nah itu kan menggelisahkan, lalu berdoa, Tuhan tolong supaya kami bisa, kan begitu kan. Tapi kan nggak bisa cuma doa Tuhan tolong supaya kami bisa, yang mesti lakukan. Ayolah saudaraku, gelisahkanlah dirimu kalau kau tidak melakukan apa perintah Tuhan. Gelisahkanlah dirimu kalau sampai ada orang lain lebih mirip apa yang dikatakan Alkitab daripada kita. Mereka lakukan seperti yang dipesankan firman itu. Jangan tertinggal kereta. Jangan terjebak di tempat salah, membuat kita berputar-putar sebagai orang Kristen. Ya, ingat tadi, jangan asik-masik ribut dengan urusan mukjizat. Seakan-akan Alkitab itu saja seperti dunia perdukunan saja. Jangan terjebak kepada fenomena-fenomena tanda. Dan jangan hanya berhenti jadi pengamat yang mampu mengamati, mencermati, dan mengomentari. No. Tapi jadilah pelaku-pelaku firman itu. Karena langit bumi ini boleh lenyap, segala sesuatu boleh habis, firman itu tinggal tetap. Itulah yang kita pegang. Kesitulah kita menaruhkan diri dan harapan kita. Dan firman itu adalah firman hidup, menghidupi kita kalau kita membacanya, mengerti, menyimpan di dalam hati, menggomoli, bertekad, dan melakukan seterusnya. Jangan pernah berhenti. Sampai kapan? Sampai kesudahan zaman ini. Maka biar kita semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin bergaul akrab, sehingga firman itu terus mencerahkan kita, memberikan kita pengertian, memberikan kita kekuatan untuk hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup kita berkenan. Tidakkah saudara rindu itu? Saya sangat merindukannya. Karena itu mari bersama-sama menjalaninya, supaya semuanya menjadi kebenaran yang luar biasa, diwujud nyatakan dalam kehidupan keimanan kita. Bergaulah dengan kebenaran yang Tuhan kehendaki, berjalanlah di dalamnya untuk kemuliaan namanya. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan Tuhan, firman hidup tidak. Maka peganglah yang tidak pernah berlalu, yaitu firman itu. Selamat menaklukkan diri dan mentaatinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan. Terus tolong pimpin kami dalam kehidupan. Belajar mengerti kebenaran, mengaktualisasi, sehingga hidup kami menjadi hidup iman yang tak terbantah. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, sampai di sini dimensi iman Kristiani. Terus maju, layani Tuhan dalam semangat yang tak terbilang, berkobar. Sampai ketemu, shalom. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua